Yang lainnya di mute all dulu ya, yuk. Jangan izinkan buka mic dulu sebelum ada sesi tanya jawab kalau kita sempat. Oke, Pak. Mas Anang, hati-hati, lagi nyopir. Gimana Pak? Dari Sekayu tadi. Tadi Bu Sostila nggak mampir dan Bapak Ibu yang di Sekayu kami 12. Jadi sudah masuk pangkal lagi. Mas Anang nggak ngabari saya? Enggak Pak, takut Pak ngabarin. Nanti nggak bisa pulang, ditahan. Oke, lanjut. Hati-hati Mas. Siap. Ya. Assalamualaikum. Ini dari sekolah. Nggak tahu Pak siapa tadi. Coba file Excel-nya di set. Ini Pak. Diganti. Belum ini ya? Belum stop dulu, setnya ganti sama Excel. Pak. Dikunci yuk yang lainnya, mikrofonnya jangan dibolehkan buka. Ini kelihatan nggak Pak? Yang ini? Kelihatan, sudah sip, bagus. Di-record yuk. Bisa di-record di situ? Recording in progress. Masih ada feedback ini, mic-nya belum di-mute all ya? Ya Pak. Sudah mute all ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu to the point, mohon izin karena kami sambil di perjalanan juga. Yang pertama tentang analisis kebutuhan honor guru ini kan kita mau ambil beberapa sampel. Alhamdulillah kalau nanti banyak ngisi. Tapi kalaupun yang ngisi hanya beberapa, nanti kita jadikan contoh untuk bahan rapat pada hari Senin. Soalnya mungkin sudah dibagikan di WA, nanti di Google Form juga ada. Cara pengisiannya hanya diisi yang berwarna kuning. Yang berwarna putih itu rumus otomatis. Coba yuk isi untuk sekolah yuk. Di sini contohnya Bu Edika akan mencontohkan SMA Negeri 2 Banyuasin 3. Ini Pak. NPSN-nya diisi, nanti otomatis Ya. nama sekolahnya muncul. Sudah. Nah, terus di situ ditulislah data-datanya. Gak usah diisi lengkap dulu, diisi asal dulu nggak apa-apa biar cepat. Itu kan sudah jelas tuh perintahnya apa yang diisi. Nama kepala sekolah siapa? Masih Pak Yusrizal nggak di situ? Iya Pak. Masih, oke. Tulis Yusrizal. Nantilah lengkapnya. Terus nomor HP-nya 08XX dulu lah. Terus nama ini siapa? Serah. Sini. Gantian. Bapak Ibu ganti sopir. Oke, sambil isi ini. Wih, beceknya. Gini ya Pak ya? Ya, lanjut. Betul. Sudah. Itu yang belum ber-MUPTK dan belum ber-MUPTK sudah jelas ya isiannya. Nah, sekarang nama gurunya nomor 1. Seluruh guru honorer aja yang diisi ya. Yang guru PNS, yang ASN nggak usah. Misalnya, terus 2, 3 kita ambil contoh 5 weh. Pastinya ada banyak, misalnya ada berapa tuh? 39 tambah 12 tambah
Kemudian di sebelah kanan, nah nanti bisa dilanjutin. Dipilih yuk, ada pilihan di panah ini. Bapak Ibu perhatikan ini bagian panahnya. Di panah kecil di sebelah kanan itu ada pilihan apa tidak? Keluar enggak? Hapus dulu. Iya Pak. Keluar Pak. Salah tulis tadi. Aduh, dia bisa ditarik. Ada masih bisa harus dikunci, diprotek harus. Iya. Nah ya, jadi isinya ya atau tidak aja Bapak Ibu, jangan diisi yang lain. Itu yang terakhir ya. Oke, sekarang kita kalau ada diisi berapa angka? Ada 16 ya. Coba isi asal dulu lah, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 16. Yang lainnya misalnya nggak punya NPTK. Ini kayaknya belum dikunci Pak, masih banyak bisa nih. Oh ya sudah, nggak apa-apa lah. Nanti yang di Google Form-nya di-upload ulang ya, yuk. Kunci dulu, protek dulu. Iya Pak. Ini jabatannya. Jabatannya pilih. Jadi jangan mengisi selain yang di sini. Kalau dia sama, guru misalnya guru semua bisa di copy paste. Tapi kalau dia beda, pilih lagi. Jamnya ya Pak. Asal dia sama, copy paste bisa. Itu isi lagi 3 orang yang di bawah tuh bro. Guru kertas tuh. Biar penuh. Kan 5 orang sampel. Copy paste aja lah. Nah, guru semua. Nah, di sini juga ada kepala sekolah. Maksudnya kepala sekolah tuh Kaprodi itu kalau dia swasta kan kepala sekolahnya digaji atau dibayar honornya dari sumber dana yang ada juga ditulis. Kemudian kalau kepala sekolah ada jam mengajar, berarti dia ada 2 kali disebutkan. Jadi misalnya kepala sekolahnya Anang nih, Anang sebagai kepala sekolah swasta digaji 2 juta, tulis gaji sebagai kepala sekolah. Terus ada lagi sebagai guru, artinya jam mengajarnya berapa kalau Anang itu ikut ngajar. Misalnya dia ngajar 10 jam, berarti saya juga dapat honor per jamnya berapa. Oke, terus ini belum dikasih pemisah koma ya, yuk suka kebablasan nanti perbaikin ya, ada pemisah ribuan ya, 20 juta. Ini honor per bulan ya. Pak, ini dijelasin lagi besaran honor ini apakah input semua atau hanya yang dibayar bos, PSG atau apa? Per jam aja. Yang misalnya di honornya 30.000 per jam, dia ngajarnya misalnya 10 jam, maka 300.000 kan per bulannya. Nah itu kan. Jam tambahannya nggak dimasukin gitu? Aduh, jam tambahan tuh masih multi tafsir, jam pokok dulu lah kita. Kan mereka jam tambahan ada yang dibayar oleh bos tuh, nggak ya? Ada yang dibayar. Misalnya jumlah jam itu jumlah jam pokok dan jumlah jam tambahan langsung sekaligus, asalkan masih 24 jam ya udah. Ya udah. Jadi ini di itu ya, dari jam ini mereka dapat berapa? Mereka dapat angka ini. Ya, kita nggak usah lihat besarannya. Misalnya kalau itu 2 juta, maka dibagi 20 jam berarti per jamnya berapa terus? 100.000 misalnya. Tapi kan nggak boleh maksimal 65 kalau nggak salah. Ya. Yang 1 juta jadi, itu. Ya. Ya, pokoknya Bapak Ibu itu nguncinya di sini, tasnya ngunci per bulan aja. Misalnya ya, dia kan dia pembina ekskul kan dibayar oleh PSG, itu nggak usah dimasukin gitu. Nah, nanti pembina yuk. Ini kita fokus honor untuk jam mengajar dulu, pembina nanti tulisannya. Oke. Jadi untuk gurunya tuh hanya ketika dia nulis di papan tulis untuk murid-murid pelajaran aja. Ya. Kayak dulu yang dia pembina, dia wakil, dia wali, dia ekskul, kayak belum. Oke. Ini untuk jam mengajar aja dulu. Kecuali dia TU, kepala sekolah, wakil ketika dia di swasta mungkin dia tidak punya gaji
Kalau negeri kan ada PNS kan, maka dituliskan di situ. Terus di kanan itu sumber dananya. Sumber dana. Berapa yang dana bos, berapa yang dana PSG. Ini bisa semua. Oke. Udah Pak. Sudah? Udah. Nah itu cara mengisinya Bapak Ibu. Sekarang kita buka file satu lagi yang analisis kebutuhan. Jadi ada Excel satu lagi, ini stop share dulu. Nanti kalau ada yang bertanya, yuk jawab kan, nah itulah yuk. Pengisian. Aku takut hilang semua. Paham. Lanjut. Paham ya Pak ya, alhamdulillah Pak Henry paham. Aman. Aman ya Pak ya. Aman. Ini ya Pak. Bentar Pak. Pak Anang, mic-nya Pak. Jadi stop share dulu nih, coba bisa lagi Bang. Ini udah Pak. Ini ada yang angkat tangan nanti terakhir share Google Form-nya dulu. Kenapa mic-nya? Oke, yang ini udah ya. Baik, Jin. Ketik nama sekolahnya SMA negeri bla bla bla. Oh, tulis sama sekolahnya ya Pak. Ya. Jadi jangan isi nanti selain warna kuning. Simpan terus kirimlah ke Google Form. Nanti kami analisa supaya ada di bahan rapat, nanti kami bisa diskusi dengan data, speak by data ya. Oke. Oh itu kurang lebih. Rata-rata Kasaran aja. Misalnya kan guru honor tuh ada yang dibayar 700, ada yang 1 juta lebih, TU juga ada yang 500. Kira-kira kalau rata-ratanya berapa? 900, 1 juta atau berapa? Ambil kasar ini kan masih estimasi ya. Misalnya 1.900 ya. Gitu ya. Nah, itu bisa digeser yang kelihatan di kolom H itu ketutup. Kolom H. Yang di kolom ya. Bisa. Ya bisa ya. Oke, Bapak Ibu, inilah maksudnya dari analisa itu kita sudah tahu dana bos PSG-nya sekian yang tahun sebelum-sebelumnya. Kembali ke pengisian yang nomor 2 sekarang, ATK. ATK itu diisi berapa sebulan kira-kira kebutuhannya. Coba misalnya kebutuhannya berapa yuk? 3 juta atau 5 juta? Kira-kira bela dulu ya. Taruhlah misalnya 5 juta dulu, ketik 5 juta. Nanti di kolom sebelahnya tuh langsung rumuskan nih tadi rumusnya kampus sama dengan ini kali 12 kan setahunnya. Ya. Jadi per tahunnya sekian. Listrik. Terus ya yang lain istilah kira-kira aja. Nggak apa-apa salah juga. Jangan marah ya Pak Yus kalau salah. Kira-kira aja. Ujian ini langsung per tahun aja tembaknya kalau nggak ada per bulannya. Misalnya kita bingung per bulannya langsung setahun tuh kira-kira, nah dia ujian tengah, ujian akhir, ujian apapun kan, kira-kira langsung berapa hasilnya. Nggak harus dia per bulan, kalau kita bingung per bulannya berapa, langsung melondokan setahun juga boleh ditimpa B rumusnya. Tapi kalau kita mau analisis per bulan kan ujiannya nggak tiap bulan ya. Ya. Jadi dihapus ya Pak. Langsung per tahun aja, dia lihat yang per bulannya. Misalnya setahun 20 juta misal, 30 langsung 30 juta boleh. School per bulannya berapa? Kan ada tuh per bulan. Kelihatan kan bayar honor school atau bayar kegiatan school per bulan. Saya nggak tahu ini menebak-nebak. Ya sudah asal-asal aja lah.
Ini kan masih analisis, tapi bendahara kan tahu. Ini kita dari semua sumber dana dulu, karena BPK dan auditor itu ingin menganalisisnya seperti ini. Dia pengen tahu dulu berapa sih kebutuhan sekolah gitu, keseluruhan. Nanti kalau ada yang tidak masuk di sini, Bapak Ibu cari yang mendekati. Yang mendekati, ya, yang mendekati itu misalnya peningkatan mutu atau apa untuk honorar kelas, insentif jangan wakil kaprodi dan sebagainya itu masuk di peningkatan mutu. Nah ini analisisnya, coba kita lihat di bagian kanan bahwa terlihat dana masuknya sekian, dana keluarnya sekian, itu memang masih kurang. Ini kursi kok 1,9 nih, salah nggak ya? Coba yuk satuan dulu itu dibagi sama dengan yang 1,9 itu per bawah, yang bawah yang 1,9. Coba cek rumusnya apa yang dibagi bawah lagi. Ini Itu apa yang dibagi itu? D17 bagi D5. 1,9 tandung itu. Yang mana Pak? Yang bawahnya. Ini kan 19 Iya, D17 bagi D5 ya. Ya. D17 ke D5. Oh, dia Harusnya total yang 900 itu. Perbaiki rumusnya. apa? Rumusnya Pak? Dia ngambil apa? Total yang 900. Total yang 196 itu dibagi oh benar ya, dibagi Bagi peserta didik. Ini ya, dibagi peserta didik. total kebutuhan itu dibagi peserta didik per tahun ya. Iya. Ini Ya, benar itu. dapatnya per siswa. Jadi maksudnya itu adalah analisis unit cost. Kalau pengeluarannya sekian, maka unit cost per siswa per tahunnya itu hanya 1,9. Ini pasti akan lebih dari ini kebutuhannya. Karena kalau kebutuhannya hanya 996 juta, sementara dana yang dialokasikan 1,4 M, maka dia kelebihan 145 juta. Berarti mungkin PSG ini untuk sekolah ini perlu dikurangi. Itu misalnya salah satu contoh analisisnya ya. Tapi Bapak Ibu kalau nanti membesarkan atau meninggikan besaran yang ada di poin 1 sampai 8, tolong hati-hati karena itu bisa dianalisis. Apa union ATK itu butuhnya sekian per bulan, makanya kebutuhan ini. Nah, BPK itu akan melihat ATK beli kertas, beli spidol, beli tinta, benar nggak sih butuhnya sekian. Jadi ada namanya kewajaran, batas kewajaran dan batas pasnya lah untuk apa kalau ini mereka udah tahu. Putus Pak. Tunggu Pak Anang dulu ya Bapak Ibu ya.
Iya Pak. Bilang sinyal, tolong bacakan aja. Sudah itu share screen tentang keputusan untuk kekuasaan itu ya. Yang itu share screen, sudah itu November di chat ya. Ada formnya. Ya, untuk form yang tadi di chat itu kan ada form yang bukan yang dieditkan, yang ditambahkan formatnya itu. Ya, nanti itu terakhir. Sekarang bacakan dulu ya. Tadi aku dapat sinyal masuk. Pergubnya juga. Ya, bacakan. Oke Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya sambil menunggu Pak Anang join kembali karena Pak Anang lagi di jalan Bapak Ibu. Ini ada pergub yang mengatur tentang pendanaan pendidikan tersebut. Jadi nomor pergubnya nomor 12 tahun 2022 tentang pendanaan. Menimbangnya bahwa sesuai ketentuan peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pendanaan pendidikan. Ini mengingatnya, ini undang-undangnya, maka nanti dibaca, nanti di-share oleh Pak Anang pergub ini lebih jelasnya. Kemudian ini ada definisi pengertian dari istilah. Provinsi itu Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah provinsi ada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi itu disingkat APBD provinsi. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan biaya sekolah yang meliputi dana investasi, dana operasional dan dana personal yang bersumber dari APBD provinsi dan masyarakat. Itu pengertian dari pendanaan pendidikan itu. Masyarakat adalah penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Kemudian pemangku itu pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap pendidikan. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas, sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Bantuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian uang jasa, barang jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua wali dengan syarat disepakati para pihak. Sumbangan adalah pemberian uang atau jasa oleh peserta didik. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kebenaran data. Validasi adalah kegiatan pengesahan dan atau pengujian kebenaran atas hasil verifikasi data, penyataan dan laporan tentang peserta didik miskin, peserta didik cerdas, peserta didik cerdas miskin, pendidik dan tenaga pendidikan yang harusnya berdasarkan tertentu sebagai penerima pembayaran pendidikan. Peserta didik miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh lembaga pendidik pemerintah yang berwenang. Tentunya itu biasanya kita kenal dengan PIP ya. Ini tentang sekolahnya. Kemudian maksud dan tujuan dari pergub ini, peraturan gubernur ini disusun dengan maksud sebagai dasar pengelolaan dana investasi yang bukan bersumber dari APBN dan APBD, sebagai dasar pengelolaan dana operasional sekolah agar tepat sasaran dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak yang sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas.
Sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana operasional sekolah secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Dan sebagai dasar bagi pemerintah provinsi memberikan bantuan biaya operasional kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan APBD dan kebutuhan wajar bagi peserta didik. Ini sasarannya itu SLB, SMA, dan SMK. Nanti selain sasaran pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, ayat 1 ini dapat juga diberikan kepada MA dan MAP dalam bentuk hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran pendanaan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Besaran pendanaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pendidikan diberikan selama 12 bulan setiap tahunnya yang disalurkan secara periode setiap 3 bulan, yaitu periode Januari-Maret, periode April sampai Juni, periode Juli sampai Desember, dan periode Oktober sampai Desember. Penyaluran pendanaan pendidikan dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada awal bulan setiap periode oleh pemerintah provinsi. Bab 3 penerapan pendanaan pendidikan bagian satunya sekolah penerima dana pendidikan pasal 7 itu seluruh SMA, SMK dengan negeri dan swasta penerima dana BOS berhak menerima pendanaan pendidikan dari pemerintah provinsi. Dan yang kedua, presentasi pendanaan pendidikan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur. Sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyampaikan penggunaan pendanaan pendidikan tersebut kepada gubernur melalui kepala dinas. Pasal 8, satuan pendidikan dapat menerima bantuan pendanaan pendidikan berupa uang, gedung dan atau barang atau jasa yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9-nya dinas pendidikan harus ikut mengendalikan dan mengawasi sumbangan yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan kewenangannya. Sumbangan yang diterima dari masyarakat atau orang tua wali peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus mengikuti prinsip laba, transparan, dan akuntabel. Gubernur dapat membatalkan sumbangan yang dilakukan oleh sekolah apabila sumbangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mekanisme dan tahapan yang tepat dan dinilai meresahkan masyarakat. Dalam melaksanakan pendanaan pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan tentang pendidikan dan memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah. Bagian ketiga ini disuruh Pak Anang membacakannya Pak supaya lebih jelas. Ini saya akan membaca yang penting-penting aja, Bapak Ibu silakan nanti dibaca. Penggunaan pendanaan pendidikan dilaksanakan untuk kebutuhan pendidikan sesuai kewenangan provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana sebagaimana diatur ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ya Pak? Satu orang bisa masuk. Oke. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya sudah bisa masuk lagi. Tadi sempat hilang sinyal di tempatnya Ibu Erika, ini sinyal susah nih. Saya di pangkalan Balai baru keluar nih. Oke, kita sudah lihat sekarang di pasal berapa tadi? Pasal 14. Ya, habiskanlah dulu. Entar jangan dulu, saya cari yang penting-pentingnya dulu. Pasal 5 naik lagi. Di pasal 5 ini bunyinya adalah besaran ditentukan oleh keputusan gubernur ya. Bagian kedua.
Nah ini ya, pasal 5 ayat 2, besaran pendanaan pendidikan ditentukan keputusan gubernur. Ini yang sedang kami proses, sudah di Biro Hukum, sudah diurus Pak Firdaus, dan sudah turun dari Biro Hukum, sekarang di meja Pak Kadis. Senin kami rapatkan tentang SK yang pasal 5 ini. Terus naik lagi ke pasal 3 yuk. Pasal 3 itu tentang tujuan dari PSB ini adalah untuk pendanaan sekolah berkeadilan. Jadi kita bisa bilang ini juga merupakan pergub PSB. Kalau kita menyebut PP mungkin kurang familiar, PSB juga boleh. Terus di bagian sasarannya, di pasal 4 sasarannya adalah SMA, SMK, SLB negeri dan swasta, termasuk madrasah aliyah negeri dan swasta, termasuk madrasah aliyah kejuruan. Namun di bawahnya tadi di pasal 5 dikunci besarannya nanti berapa unit cost per siswanya, apakah seperti yang tadi 2, sekian atau 3, sekian dan seterusnya. Analisa yang Bapak Ibu buat nanti akan kami combine, kami gabung dengan analisis yang sudah dibuat oleh bidang SMK Pak Mitrisno dan sudah dibuat oleh bidang SMA Fitri dan Mak Agusra. Nanti kami adu nih analisanya, mana yang lebih tepat. Kami juga membawa data-data empiris dari hasil kunjungan. Kita ke pasal 7 sekarang. Pasal 7 ayat, turun lagi. Pasal 7 ayat berapa tuh? Stop. Ayat 2 ya, bahwa persentase pendanaan pendidikan ini ditentukan oleh keputusan gubernur. Artinya nanti tidak sama mungkin sekolah swasta dengan negeri, terus sekolah yang muridnya besar dengan yang sekolah muridnya kecil, sekolah yang siswa miskinnya banyak dan sekolah siswa miskinnya dikit, atau sekolah yang memungut iuran atau sumbangan besar dengan sekolah yang tidak memungut sama sekali. Itu prinsip berkeadilan yang diminta oleh Bapak Gubernur. Kita turun lagi pasal 14. Sebuah pasal lagi yang perlu dicermati di sini. Dulu saya ingat Pak Kabit, Pak Emjen pernah nitipkan kalau ada pemerintah kabupaten kota ingin membantu melalui hibah guru misalnya, memberikan insentif guru atau memberikan membantu honor guru, rasanya sudah kami tambahkan di pergub ini, tapi saya lupa di pasal mana. Nanti silakan dicermati lagi step by step. Pergub ini menurut Biro Hukum Bu Rini, Kasubag keputusan sudah bisa di-download juga di JDIH Sumsel. JDIH itu halaman resmi dari Biro Hukum yang ada di sumselprof.go.id. Pasal 14 ini ayat kedua, pengaturan lebih lanjut tentang tata cara atau pengelolaannya. Artinya komponennya untuk apa sih PSB ini, apakah bisa untuk ATK, bahan habis pakai, rehab dan segala macam. Mungkin ya kita akan usulkan ke pimpinan, kita lihat dulu kebutuhan yang paling penting berdasarkan isian di instrumen s.id/instrumen PSB. Yuk tolong diketik di chat ya, s.id/instrumen PSB huruf kecil semua. Dites bisa kebuka enggak nanti. Nah itu ada kami minta usulan. Oh saya ngetik aja ya, aku kan bisa ngetik di sini. Ya benar Pak. Bentar. Obrolan. Oke nih, sorry. https //2 kali s.id/instrumen PSG. Nah ini adalah tempat kami menampung masukan dari Bapak Ibu sebelum keputusan gubernur yang tadi kami bacakan itu disahkan, dan mudah-mudahan tidak menimbulkan polemik atau protes dari Bapak Ibu semua, karena kita memang fokusnya ke honor guru dulu. Terakhir pasal 16 yuk, bagian D. Nah di situ di pasal 16 ayat D itu ketentuan lebih lanjut tentang honor ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kami itu pinginnya guru itu dibayar lebih dari yang biasanya. Mungkin ada yang bayar 30 per jam, ada yang 40 per jam, ada rentang antara 25 sampai 65 berdasarkan surat edaran Kadis 2020 kalau tidak salah. Nah gimana kalau kita bayar dengan lebih tinggi namun sesuai kemampuan daerah dan berdasarkan hasil kaji terap studi banding dengan daerah lain. Kami ke Bandung, kami ke Jawa, mungkin kami Pak, putus Pak.
Kami sih idealnya pengen ambil batas tertinggi, tapi kan kita lihat memang pendekatan sistemnya nanti bisa untuk operasional dan untuk ambil transfer ke rekening sekolah untuk swasta. Panahnya sepertinya hilang sinyal lagi. Ini link untuk ya, Pak. Pandang lagi satu orang yuk, aku udah bisa masuk. Oke. Kita tunggu tahan dulu Bapak Ibu untuk masuk. Alhamdulillah bisa masuk lagi, makasih. Kita ke pasal 16 ayat D, itu tentang honor guru. Kami masih akan merumuskan mana yang terbaik, apakah melalui transfer ke rekening guru atau dititipkan ke rekening sekolah. Tapi dari rekening sekolah kami minta via transfer juga ke rekening guru, dan nanti mekanismenya akan besaran berapanya kami menyesuaikan keuangan daerah, tentu setelah dibawa ke rapat besar hari Senin atau Selasa rencananya. Ke pasal 28 sekarang ini. Pasal 28 ini disebutkan bahwa dengan berlakunya Pergub ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku, dicabut ya, cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini adalah menjadi dasar bahwa tidak ada lagi program sekolah gratis di semesta. Namun tidak hilang, jangan terus potong ikat yang luarnya bahwa Pak, putus-putus Pak. Sasaran dan berkeadilan. Nah itu yang tentang Pergub. Nanti mungkin bisa direview ulang kalau mau dibacakan step by step dari pasal berapa tadi. Sekarang kita ke Google Form dulu. Coba edit. Upload Excel yang diminta tadi. Coba diklik edit tanggapannya yang untuk isiannya ya Pak ya.
Ini Google Form-nya Pak udah dicek. Ini yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Ya Pak? Input untuk instrumen PSD sama satu lagi form untuk upload file Excel ya. Iya, udah. Nah, tunjukkan dua itu, setelah itu bilang tidak ada tanya jawab. Kalau mau ada tanya jawab, klik link di TNI garis miring info PTK Sumisawati di situ ada diskusi ya. Nanti Oke. aku jawab di situ lah itu kurang lebih. Ya Pak. Oke, terima kasih, aku udah masuk lagi ya. Oke. Salam. Baik Bapak Ibu, permohonan maaf dari Pak Anang nggak bisa join karena hilang-hilang terus sinyalnya. Saya akan melanjutkan sebentar sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri. Di chat sudah saya kirim Google Form ini Bapak Ibu. Kelihatan ya. Jadi email, isikan email, MPSN-nya isikan MPSN, nama sekolah, kemudian kabupaten kota, jumlah murid, keseluruhan berapa, jumlah dana BOS dan 1 tahun berapa, jumlah estimasi dana PSG dalam 1 tahun berapa, jumlah estimasi sumbangan iuran dalam 1 tahun berapa. Ini keterangannya untuk sekolah negeri jika sumbangan melalui komite permennya ini agar disampaikan estimasi realisasinya dalam 1 tahun. Untuk swasta jika ada iuran atau SPP agar disampaikan estimasi realisasinya dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Dan upload file sumber gaji honor. Ini nanti klik aja di sini. Klik link ini, kalau sudah terklik copy aja Bapak Ibu. Nanti dia menuju ke sini. Yang perlu Bapak Ibu input itu kalau yang atas ini untuk sumber dana honorer. Jadi yang Bapak Ibu ini yang MA nggak usah. Yang MA ini nggak usah. Jadi yang Excel yang tadi yang sudah kita isi tadi, contoh yang tadi, kemudian dengan analisis kebutuhan. Itu yang perlu Bapak Ibu isi. Untuk dua file ini analisis kebutuhan, kemudian nama sekolah, nama kepala sekolah, HP kepala sekolah, nama pengen dan nomor HP pengirimnya. Demikian yang perlu Bapak Ibu isi nantinya. Nah, jika ada pertanyaan silakan layangkan ke Telegram info PTK Sumsel. Nanti Pak Anang akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu semua. Maaf di sesi ini tidak ada tanya jawab. Kalau Pak Anang silakan jika ada pertanyaan, ada sumbang sarannya ke Telegram info PTK. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bapak Ibu. wabarakatuh.